Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau sudah tibakan kami, untuk masing-masing dari kami, untuk belajar bersama-sama Tuhan. Berkatilah kami semua agar kami dapat fokus dan semangat di dalam pembelajaran. Berkatilah orang tua kami yang selalu mendampingi kami, kiranya Engkau selalu memberkati dalam kesehatan, berikan rezeki yang melimpah, dan selalu Engkau berikan kesabaran. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke deh, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Pokoknya semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, sekarang kita buka bukunya. Di buku perpustakaan tema 8, masih tema 8, peristiwa alam. Di pembelajaran 6, halaman 48. Coba dibuka bukunya, halaman 48. Oke ya, sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, Miss bacakan ya. Siang hari yang cerah. Hari ini Lani sangat gembira. Lani bermain petak umpet bersama teman-temannya. Matahari bersinar cerah. Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang sembunyi. Oke, siapa di sini yang pernah main petak umpet? Ada yang pernah main petak umpet? Oke, pernah ya, tentunya pasti pernah waktu itu bermain petak umpet bersama temannya untuk mencari temannya di suatu tempat tersembunyi. Nah, ketika tadi siang hari yang cerah, Lani bersama teman-temannya bermain petak umpet. Lalu ketika malam hari kita baca ya, malam bertabur bintang. Malam ini terlihat cerah. Lani duduk di serambi rumahnya. Bintang bertaburan di langit yang gelap. Angin bertiup pelan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan udara terasa sejuk. Nah, di sini ada perbedaan ya anak-anak. Kalau di siang hari, itu ada cahaya matahari. Tapi kalau di malam hari ada cahaya bintang dan bulan di langit. Jadi ada perbedaan ya. Ketika siang hari ada matahari, ketika malam hari adanya cahaya dari bulan dan bintang. Kalau tidak ada bulan dan bintang, apa yang terjadi? Wah, pasti sangat gelap gulita ya, jadi tidak ada yang menyinari. Nah, biasanya juga anak-anak ketika di siang hari, udaranya terasa terik, terasa panas. Tapi ketika di malam hari, udaranya sejuk. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke halaman 47. Di halaman 47, coba tuliskan perbedaan antara siang dan malam. Kalian langsung saja dikerjakan di buku perpustakaannya. Yang tidak ada buku perpustakaannya, dikerjakan di buku catatan yang ada ya. Oke, kita tulis perbedaan siang dan malam. Kalau siang ada apa saja, Bu? Ditulis di sini. 1. Cahaya matahari. Ditulis ya. Matahari. Udara terasa panas boleh, terik boleh. Apalagi kira-kira? Coba disebutkan. Kalian boleh menuliskannya ya. Lalu kalau di malam hari apa perbedaannya? Cahaya bulan dan bintang di langit. Yang kedua, udara terasa sejuk. Oke. Nah, ini ada perbedaannya. Perbedaan yang lain masih banyak lagi ya. Ketika di siang hari, orang banyak melakukan aktivitas. Ketika di malam hari, orang
beristirahat boleh. Boleh ditambahkan yang ketiga. Ketiga, manusia beristirahat di malam hari. Nah, ini adalah perbedaannya ya. Perbedaan antara siang dan malam. Tadi yang sudah Miss jelaskan. Ketika di siang hari adanya cahaya matahari, udaranya panas atau terik. Lalu manusia melakukan aktivitas di siang hari. Lalu ketika di malam hari, cahayanya ada, tetap ada cahaya, tetapi dari bulan dan bintang di langit. Udaranya terasa sejuk, lalu manusia juga beristirahat di malam hari. Oke, Miss mau tanya, bulan ada 3. Bulan bisa berubah-berubah tuh, ada 3. Ada apa saja? Coba sebutkan. Oke, good. Ada bulan penuh atau bulan purnama, bulan setengah atau bulan paruh, lalu ada bulan sabit, bentuknya seperti sabit. Good. Oke, sudah ya, kita lanjutkan lagi ke halaman 47 lagi di bawahnya tuh. Indahnya siang dan malam. Kita baca ya. Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam. Lani berlatih mencocokkan gambar, kemudian Lani berlatih menuliskan menjadi ceritanya. Oke, kita pasangkan ke dalam gambar tersebut ya. Gambarnya dipasangkan ke kosakata kalimat yang tepat. Nomor 1 ini yang mana nih? Ada gambar siang, ada gambar malam. Berarti jawabannya good. Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita. Wah, Tuhan menciptakan siang dan malam. Kedua, apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya? Good, belajar di sekolah diterangi sinar matahari. Good. Selanjutnya nih gambar ketika Siti dan kawan-kawannya sedang apa ya anak-anak? Sedang bermain. Berarti kalau saat cerah dapat bermain di halaman bersama dengan teman-teman. Good. Ditarik garis. Good. Selanjutnya, apa nih yang dilakukan yang di nomor 4? Betul, jika matahari terbenam, kita diterangi oleh lampu untuk belajar. Pasti ada beberapa kalian yang memiliki lampu belajar ya, untuk belajar di rumah. Selanjutnya, gambar terakhir. Gambar apakah itu? Oke, ada yang sedang beristirahat ya. Selimut melindungi tubuh kita dari dinginnya malam. Ketika kita kedinginan, kita bisa menggunakan selimut untuk menghangatkan tubuh kita. Oke, good. Ditarik garis ya. Yang rapih ditarik garisnya, oke? Oke deh, sudah. Kita langsung lanjut lagi ke halaman 51. Di halaman 51. Oke, sudah ya? Sudah dilihat semuanya halaman 51. Kita membaca ya. Siang ini matahari bersinar tidak terlalu terik. Angin bertiup sepoi-sepoi. Udara terasa sejuk. Lani mengajak teman-teman bermain di lapangan. Mereka bermain sambil mengukur panjang lapangan. Masih ingatkah kalian cara mengukur panjang? Cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Ini menggunakan satuan tidak baku ya. Menggunakan jengkal
lalu langkah kaki, itu adalah cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku ya. Ada depa tangannya direntangkan dengan lurus, lalu ada jengkal dengan menggunakan telapak tangan, lalu ada lagi dengan langkah kaki dengan menggunakan langkah kaki kita masing-masing. Nah, ini karena kita tidak bisa mencobanya bersama dengan teman-teman, tidak bisa mencobanya bersama teman-teman. Nah, nanti Miss akan ganti tugasnya. Miss akan ganti tugasnya dengan coba kalian buka buku catatannya atau buka buku latihan temanya, boleh di buku catatannya. Lalu kalian bisa tulis seperti ini ya. Kerjakan di buku tulis atau buku catatan tematik, buat tabel dan ukurlah dengan jengkalmu dan jengkal orang tuamu. Ya, nama barangnya bebas, kalian mengukur jengkal kalian, lalu di kolom yang jengkal orang tua, kalian minta tolong orang tua untuk mencoba menghitungnya. Coba nanti kalian lihat apakah sama atau tidak ya. Ini kerjasama dengan orang tuanya, jadi nanti kamu dapat menghitungnya. Miss contohkan, nomor 1 contohnya Miss mau penggaris. Boleh sama abangnya, boleh sama mama, papa, oma, opung, bude, kakak, siapapun boleh. Miss hitung pakai penggaris. Nama barangnya penggaris, Miss hitung jengkalnya. 1, 2. Berarti ada 2 jengkal. Kita lihat ya. 1, 2. Ya kan? Berarti ada 2 jengkal. Ditulis di sini 2 jengkal. Nanti orang tuanya bisa mencoba menghitungnya. Apakah lebih jengkalnya lebih banyak atau lebih sedikit ataupun sama. Nanti boleh dikerjakan bersama orang tuanya ya. Ini tugasnya yang kalian nanti fotokan ke Miss ya. Nanti berarti di halaman 52, 53 kalian lewati saja, langsung kerjakan ini sampai dengan nomor ke-6 saja ya. Sampai nomor ke-6 saja, oke? Jika sudah selesai, kita lanjut lagi anak-anak. Kita lanjut lagi ke halaman 54. Nah, di sini kalian tulislah huruf yang hilang dari kata-kata di bawah ini. Ini adalah sila ke-5. Kita sebutkan bersama-sama. Sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Good. Di sini nanti diisi ya dengan kata-katanya yang masih kosong. Dengan huruf yang kosong kalian isi. Ya, apa lambang sila ke-5? Good, padi dan kapas. Oke, next yang terakhir di halaman 55 ini kalian cari bunyi sila ke-5. Ya, bunyi sila ke-5. Ya, bunyi sila ke-5. Coba. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini Miss ketemu nih, keadilan. Mana lagi keadilan? Warnanya bebas ya, Nana. Sosial, nih Miss ketemu keadilan sosial. Mana lagi ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baginya mana ya? Miss belum ketemu nih. Nah, ini dia bagi seluruh. Mana ya? Nah, ini dia seluruh. Rakyatnya sudah ya. Rakyatnya kan sudah tuh warna merah. Seluruh rakyat
Indonesia. Good. Sudah ketemu semua ya? Oke, good. Oke, sudah? Sudah ya? Kita lanjut lagi anak-anak. Coba diperhatikan dulu ke depan, diperhatikan ke depan, diperhatikan ke depan. Di sini Miss ada suatu cerita tentang siang hari dan malam hari ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika siang hari, matahari bersinar dengan cerah dan udara di siang hari itu terasa panas. Ketika malam hari, udaranya terasa sejuk. Adanya bulan dan bintang yang menyinari di malam hari. Coba diperhatikan anak-anak yang warna biru yang gambar lingkaran. Itu adalah globe. Globe. Oke, itu adalah globe. Globe adalah model bola bumi. Itu dijadikan sebagai model untuk bola bumi. Anak-anak, bumi berbentuk seperti bola. Bumi berbentuk seperti bola. Setiap hari itu bumi berputar. Bumi berputar setiap hari. Berputarnya bumi itu mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Tadi ya, bumi berbentuk bola. Setiap hari bumi itu berputar anak-anak. Bumi itu berputar yang mengakibatkan siang dan malam ya. Itu yang mengakibatkan siang dan malam. Nah, di sini ya Kak, kita bisa nanti mencoba ketika kalian mempunyai globe, lalu kalian letakkan senter kalian ke arah bagian Indonesia. Sisi globe yang terang itu mengalami siang. Sisi globe yang gelap menandakan malam. Nah, itu juga dapat dicoba nanti ya. Ketika kalian punya globe di rumah boleh dicoba. Oke, nah itu sudah Miss jelaskan tentang globe. Oke deh, sekarang boleh dibuka buku mahirnya, boleh dibuka buku mahirnya. Buku mahirnya dibuka, buku mahir. Di buku mahir 1H. Oke, di halaman 20. Oke, sudah dibuka ya di halaman 20-nya. Aktivitas 1. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Titik-titik adalah model bola bumi. Apa tadi yang sudah Miss bahas sebelumnya? Good, globe ditulis. Globe adalah model bola bumi. Good, globe. Selanjutnya, bumi berbentuk seperti? Betul, seperti bola. Good, ditulis bola. Ketiga, setiap hari bumi titik-titik. Apa yang terjadi setiap hari? Tadi yang sudah Miss jelaskan. Good, berputar. Ditulis berputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berputarnya bumi diakibatkan terjadinya titik, 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 dan titik, titik, titik. Apa jawabannya? Berputarnya bumi diakibatkan terjadinya malam dan siang. Tahu siang dan malam. Good. Oke, sudah? Oke, nomor halaman 20 yang aktivitas 2.
halaman 20 aktivitas 2. Coba kalian kerjakan di situ. Susunlah kata menjadi kalimat. Mulailah dari kata tercetak miring. Yang tercetak miring di kata tersebut adalah apa itu yang pertama? Saat. Berarti kalian coba ditulis kalimatnya. Miss contohkan ya. Saat malam bintang, saat malam langit bertabur bintang. Saat malam, langit bertabur bintang. Saat malam, langit bertabur bintang. Good, nomor 2 sampai nomor 4 coba kalian kerjakan sendiri ya. Lalu di halaman 21, aktivitas 3 dan aktivitas 4 kalian kerjakan sendiri ya. Ini hanya melengkapi kalimat. Lalu di aktivitas 3-nya kalian beri tanda checklist untuk sikap terpuji dan beri tanda silang untuk sikap yang tidak terpuji ya. Di halaman 22 tidak usah dikerjakan, langsung kita ke halaman 23. Nomor 1. Benda langit yang bersinar saat malam hari adalah good, bintang. B jawabannya. Nomor 2. Berikut ini yang bukan benda langit. Yang bukan benda langit adalah good, C, angin. Nomor 3. Berikut ini lambang sila kelima Pancasila adalah good, C, padi dan kapas. Nomor 4. Nomor 4. Bunyi sila kelima adalah good, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Good. Selanjutnya yang kelima. Gambar di samping merupakan latihan gerakan. Apa itu gambar di samping? Apakah menyelam ataukah menyelamkah atau mengapung atau berjalan? Oke, menyelam ya. Mereka menyelam bersama-sama bergandengan. Lalu yang kelima, ciri-ciri peristiwa siang hari adalah good, B, ada matahari. Selanjutnya yang ketujuh, kegiatan di malam hari adalah good, C, beristirahat ya karena sudah lelah melakukan aktivitas. Berarti C. Nomor 8, bulan sabit. Berikut ini yang gambar bulan sabit adalah good, yang C. Nomor 9, panjang meja guru adalah 9 jengkal. Panjang meja siswa adalah 7 jengkal. Panjang meja kantin adalah 13 jengkal. Meja yang paling panjang adalah mana yang paling panjang? Apakah meja kantin, meja siswa, atau meja guru? Good, meja kantin. Karena meja kantin panjangnya adalah 13 jengkal. Berarti jawabannya C, good. Nomor 10. Panjang buku sama dengan 7 penjepit kertas. Panjang pensil sama dengan 5 penjepit kertas. Buku titik-titik daripada pensil. Good, lebih panjang karena panjang buku adalah 7. Good. Kita langsung yang ke B ya. Lengkapi titik-titik dengan jawaban yang benar. Sekolah dilakukan pada waktu titik-titik hari.
siang hari. Good. Nomor 2, bintang muncul di langit pada waktu? Good. Malam hari. Good. Nomor 3, bulan yang tampak penuh disebut bulan? Good. Purnama. Good ya, purnama. Nomor 4, globe adalah model bola? Good. Bumi. Nomor 5, saat siang hari muncul titik-titik untuk menerangi bumi. Apa yang muncul ketika siang hari? Good, matahari. Very good, semuanya hebat. Oke, jadi tugasnya tadi ya hanya di halaman 20 yang aktivitas 2, halaman 21 aktivitas 3 dan aktivitas 4, dan tadi yang tabel yang dikerjakan di buku catatan atau di buku tulis kalian. Oke? Hanya itu aja ya, hanya itu saja. Oke. Sudah? Kita langsung masuk ke buku PLBJ-nya ya. Buku PLBJ. Wah, sekarang kita sudah masuk ke dalam pembelajaran yang baru, yaitu tentang taman bermain anak. Taman bermain anak. Oke, misalkan tayangkan sebuah video, semuanya menyimak ya. Semuanya menyimak. Kita bahas yuk, apa itu taman? Taman merupakan tempat yang memiliki beragam tumbuhan, bunga, dan rerumputan. Taman memiliki suasana yang nyaman, asri, dan pemandangannya indah. Taman terdiri dari beragam jenis anak-anak, yaitu taman kota dan taman bermain. Sebelum kita membahas tentang taman bermain, kita bahas dulu tentang taman kota. Seperti apa taman kota itu? Taman kota dan hutan kota merupakan RTH. RTH adalah ruang terbuka hijau anak-anak. RTH memiliki banyak pepohonan, semak, dan rumputan, sehingga udaranya terasa segar. Contoh ruang terbuka hijau di Jakarta yaitu ada Taman Suropati dan Taman Situ Lembang. Kedua taman ini berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, tadi kita sudah bahas tentang taman kota. Yuk, sekarang kita lanjut ke taman bermain. Seperti apa ya taman bermain itu? Taman bermain merupakan tempat yang dibuat khusus untuk anak-anak bermain. Di taman bermain terdapat beragam permainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Contoh taman bermain yaitu RPetra atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. RPetra dibangun oleh pemerintah dan siapa saja boleh kok main di RPetra. Taman bermain memiliki beragam jenis permainan seperti ayunan, perosotan, jaring laba-laba, jungkat-jungkit, besi panjat, mangkok berputar, trampolin, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Anak-anak suka bermain apa di taman bermain? Anak-anak tahu tidak kalau taman bermain itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada taman bermain yang berbayar. Taman ini perlu membeli tiket untuk dapat memasukinya. Contohnya Taman Impian Jaya Ancol, Dufan, Kidzania, Taman Mini Indonesia Indah, The Playground, dan lain sebagainya. Dan ada juga taman bermain yang tidak berbayar. Taman ini tidak perlu membayar. Kita bisa bebas bermain dan selalu mengikuti aturan yang berlaku. Contohnya RPetra Kalijodo, RPetra Cililitan, RPetra Lembah Mawar, dan lain sebagainya. Anak-anak lebih suka bermain di mana nih? Taman bermain berbayar atau tidak berbayar? Anak-anak, saat kita bermain,
kita juga harus menjaga taman bermain agar dapat digunakan bersama-sama. Seperti apa caranya? Yuk kita bahas. Cara menjaga taman bermain yang pertama yaitu dengan tidak mencoret-coret benda di taman atau fasilitas taman. Yang kedua, bermain dengan sopan dan rukun. Yang ketiga, kita harus membuang sampah di tempat sampah. Jangan sampai kita mengotori taman ya. Yang keempat, kita harus antri saat menggunakan permainan. Manfaat saat kita bermain di taman bermain, yang pertama menjadikan kita banyak bergerak dan membuat kita menjadi gembira. Kemudian meningkatkan kemampuan gerak dan meningkatkan keterampilan sosial kita. Kesimpulan dari materi ini yaitu taman bermain adalah taman yang dibuat khusus untuk tempat anak-anak bermain. Taman bermain ada yang berbayar seperti Dufan, ada pula yang gratis seperti Air Petra. Taman bermain memiliki banyak permainan seperti jungkat-jungkit, perosotan, ayunan, besi panjat, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kebersihan taman, kita tidak boleh merusak fasilitas, harus membuang sampah di tempat sampah, dan saat bermain harus sopan dan antri. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan, sudah menyimak tentang video pembelajaran tentang taman bermain anak. Coba dilihat halaman 119. Siapa di sini yang pernah pergi ke taman bermain anak? Pasti pernah ya. Ada yang pernah menaiki perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan masih banyak lainnya. Oke, Miss bacakan ya. Jenis taman bermain anak. Ada banyak jenis taman bermain. Ada taman bermain di dalam ruangan, ada taman bermain di luar ruangan. Ada taman bermain yang berbayar, ada juga taman bermain yang tidak perlu membayar untuk menggunakannya. Semua taman bermain seru dan mengasihkan. Coba dilihat gambarnya di paling kanan. Itu ada Air Petra di Jakarta ya. Itu adalah salah satu contoh permainan yang ada di Air Petra Jakarta. Wah, sangat seru sekali ya. Ada yang bermain air, bermain apa lagi itu? Ada yang bermain perosotan, jungkat-jungkit, ayunan, dan masih banyak lagi. Ada banyak taman bermain di Jakarta, salah satunya adalah Air Petra. Air Petra singkatan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Air Petra singkatan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Air Petra adalah ruang publik untuk taman bermain anak. Jadi kalian bisa bermain di Air Petra ini dengan bersama teman-teman, bersama keluarga kalian. Selanjutnya di halaman 120. Air Petra memiliki banyak fasilitas, ada ruang terbuka untuk bermain, ada alat bermain yang lengkap seperti jungkat-jungkit, ayunan, dan perosotan. Terdapat juga area untuk olahraga, perpustakaan, dan minimarket di Air Petra. Good. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Di sini ada 3 gambar ya. Ini jungkat-jungkit, ini ayunan, dan ini perosotan ya. Ada 3 jenis permainan contohnya. Oke, coba kita tuliskan nama alat bermain di bawah ini, halaman 120. 1A, yang 1A. 1A, ini yang 1A. Ini adalah jungkat-jungkit, ditulis di bawahnya jungkat-jungkit yang A. Yang B. Yang B, gambar apakah ini yang warna merah? Good, perosotan. Good, perosotan. Good. Yang C, ada yang tahu ini yang C apa namanya? Yang C nih, yang warna merah juga. Ini adalah papan titah.
papan titah. Papan titian, maaf, papan titian. Yang C adalah papan titian. Yang D. Yang D, nih yang warna ini adalah besi panjat. Adalah besi panjat. Oke, besi panjat. Dan yang terakhir yang E, apa itu namanya? Nih yang seperti mangkok. Ya, yang E adalah mangkok putar. Mangkok putar. Dan yang F adalah gambar apa ini yang seperti jaring? Jaring laba, laba. Good. Miss ulang ya, yang A itu jungkat-jungkit, yang B perosotan, yang C papan titian, yang D besi panjat, yang E mangkok putar, dan yang F jaring laba-laba. Good, ditulis ya. Setelah ditulis kita lanjut lagi ke nomor 2. Kita lengkapi bersama-sama ya, biar tidak ada PR PLBJ-nya, oke? Didu, Safei, Rina, Aling, dan Mala bermain di taman bermain. Didu bermain alat yang membantunya meluncur dari atas ke bawah. Disebut, apa ya disebut, apa itu? Good, perosotan. Good, ditulis ya, perosotan. Lalu yang kedua, sedangkan Safei dan Rina bermain menggunakan papan yang membantu mereka naik dan turun bergantian. Naik dan turun bergantian. Apakah itu? Good, jungkat, jungkit. Seru sekali ya naik jungkat, jungkit bergantian. Lalu yang ketiga, Aling duduk di kursi gantung. Kemudian oleh Aling, kursi tersebut didorong ke belakang hingga mengayun ke depan. Alat tersebut dikenal dengan nama? Dengan nama apa? Ini pasti kalian sangat suka bermainnya. Good, ayunan. Betul ya, ayunan. Lalu yang terakhir, yang keempat. Mala berjalan di papan untuk melatih keseimbangannya. Papan tersebut dikenal dengan nama? Ya, namanya adalah papan titian. Tadi ya, yang C ini adalah papan titian untuk melatih keseimbangan. Untuk melatih keseimbangan. Nah, sudah selesai kita pembelajaran tema dan PLBJ-nya. Oke deh, sekarang pembelajarannya sudah selesai. Sekarang boleh diletakkan bukunya, diletakkan pensilnya, diletakkanlah tulisnya. Kita mau berdoa ya. PLBJ-nya tidak ada PR, hanya saja tadi temanya ya yang ada PR. Yang tadi temanya di halaman berapa tuh tadi Miss lupa. Di halaman 20 aktivitas 2 dan di halaman 21 dan yang tadi ya di buku catatannya, di buku tulisnya dikerjakannya. Oke. Sudah selesai, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah berkati kami di dalam pembelajaran hingga selesai Tuhan. Berkatilah apa yang sudah kami pelajari agar kami dapat mengerti dan kami dapat ingat untuk kedepannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke deh, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah anak-anak, selamat siang semuanya.